Saya Bu. Oke, teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran, mari sama kita membacakan doa belajar baik Isnin Talata. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Sudah Bu? Terima kasih. Sama-sama Bu. Yang sebelumnya kita akan belajar di pelajaran SKI Sejarah dan Islam. Sini Ibu akan membahas materi masuknya Islam. Menyampaikan bumi Nusantara. Oke, materi kita pada hari ini yaitu masuknya Islam mendamaikan bumi Nusantara. Sebelum kita masuk ke materinya, Islam masuknya dulu harus belajar kita. Yang pertama itu harus peserta didik mampu mengklasifikasikan jalur masuknya Islam di Nusantara. Yang kedua itu peserta didik mampu mengidentifikasikan hikmah keteladanan dari semangat dakwah Islam dengan cara damai. Yang pertama itu mampu mengklasifikasikan jalur masuknya Islam di Nusantara. Jadi untuk adik sekalian, ini akan belajar tentang masuknya Islam mendamaikan di Nusantara. Yang pertama itu Islam masuk ke Indonesia itu sekitaran abad ke-13 Masehi. Diulangi lagi, mohon fokus. Islam masuk ke Indonesia itu sekitaran abad ke-13 Masehi melalui jalur damai tanpa ada kerusakan dan penaklukan. Nah, di sini ada meliputi beberapa jalur. Yang pertama itu ada perdagangan, perkawinan, dakwah, pendidikan, dan politik. Jadi yang pertama itu ada jalur perdagangan. Nah, perdagangan umat Muslim dari Arab, Gujarat, India, dan Persia berdagang di pelabuhan Nusantara sambil menyebarkan ajaran Islam. Yang kedua ada perkawinan. Jadi perkawinan antara pedagang Muslim dan penduduk lokal membantu menyebarkan Islam secara alami. Yang ketiga itu ada dakwah. Nah, para ulama dan wali selama ini berdakwah dengan pendekatan budaya lokal seperti wayang, seni, dan gemilan. Yang keempat ada pendidikan. Nah, pendidikan di sini yaitu didirikannya pesantren dan lembaga pendidikan Islam memperkuat pemahaman agama masyarakat. Yang terakhir ada politik. Di sini beberapa kerajaan memeluk Islam dan menyebarkannya ke rakyat secara bertahap dan damai. Jadi kita untuk sekalian fokus untuk ke depan, untuk ke materi ini, karena sebentar nanti Ibu akan membuat game atau PPT. Jadi ide cara bermainnya ini yaitu buat kelompok 1 dan kelompok 2. Masing-masing akan menjawab pertanyaan yang ada di sini, ya. Setiap kelompoknya. Sini ada pertanyaan ganda dan esai. Ada pertanyaan ganda dan esai. Di setiap pertanyaan Ibu akan menilai. Jadi siapa yang menjawab dengan benar, Ibu akan mengasih nilai 20 poin. Kalau ada pertanyaan yang kurang tepat, Ibu akan mengasih poin 15 atau 10 poin. Ya. Jadi harus fokus ya. Yang kedua ada mengidentifikasi hikmah keteladanan dari semangat dakwah Islam di Nusantara. Jadi penyebaran Islam di Indonesia itu menunjukkan bahwa dakwah dilakukan dengan cara damai, penuh toleransi dan menghormati budaya lokal, ya. Penuh toleransi dan menghormati budaya lokal, dan mampu menciptakan kedamaian dan kehormatan. Hikmahnya adalah bahwa pendekatan yang lembut, bijaksana dalam penyebaran agama dapat diterima dengan baik oleh masyarakat sehingga Islam berkembang secara luas dan harmonis. Jadi yang perlu kita ambil dari teladan masuknya
Islam di Nusantara ini yang pertama itu penuh toleransi dan menghormati budaya lokal. Contoh itu ada teladan dalam akhlak, kesabaran dan kelembutan. Nah, di sini ibu akan memberikan kelompok atau kelompok. Oke, terberkelompok ya. Cepat. Benar. Ingat ya, yang tadi dijelaskan kan ingat. Jadi masing-masing kelompok ini kan di sini ada 4 pertanyaan. Di sini ada 4 orang. Nah, jadi ibu minta setiap kelompok itu masing-masing menjawab pertanyaan. Dari satu, ya kelompok 1 ini kelompok 2. Kalau ini cuma 3, jawab sama saja. Jawab. Ya. 4 tim kita. Sampai ibu memberikan waktu, dipersilakan. Mau jawab ibu? Ya, di sini siapa yang menang ibu akan memberikan hadiah gift dan siapa yang kalah ibu akan memberikan kesempatan ibu menentukan materi kita pada hari ini. Oke, kita mulai saja. Jawaban-jawaban untuk nomor 1, jalan masuk Islam ke Indonesia dilakukan oleh pedagang disebut sebagai jalur perdagangan. Betul, perdagangan. Ini yang kedua, sini hikmah dari dakwah Islam yang dilakukan dengan cara damai adalah betul. 25 ya, sama-sama ya. Yang kedua, nomor 1, salah satu strategi dakwah wali songo yang paling efektif dalam penyebaran Islam adalah jawabannya. Betul. Ini. Awas sih, kita yang jawab itu Kang. Betul. Di kelompok 2, para pedagang Muslim menyebarkan Islam ke Nusantara berasal dari wilayah berikut kecuali. Salah. Jawabannya salah. Ini kaidah kecuali yaitu Eropa. Salah. Pertanyaan ketiga dari kelompok 1, Islam masuk ke Indonesia melalui jalur apa? Sebutkan. Di sini jawabannya itu Islam masuk ke Indonesia melalui jalur apa? Perkawinan, perdagangan, politik. Ini cuma setengah kan? Jadi habis cinta. Ya. Yang ketiga, soalnya ada berapakah teori yang digunakan dalam penyebaran masuknya Islam mendamaikan budaya dan sebutkan. Salah. Ada 4. No. Tidak fokus ya, kita jelaskan. Nah, pertanyaan keempat. Islam masuk ke Indonesia sekitaran abad ke berapa? Ke 17,
Masehi. Benar kan? Ibu pertanyaan yang cepat. Ya, Ini nomor yang 4 kedua. Sudah. Di sini pertanyaannya, adalah pendidikan Islam di Indonesia mulai berkembang melalui lembaga. Betul sekali. Banyak kali kok di nomor 2 ini no. Ada 3 jawaban no. Jadi di nomor 1 ini mencapai poin yang pertanyaan 1 ada 5, 25, 20, 25. Sedangkan di nomor 2 Menangnya itu 1. berapa? Oke, kita lanjut lagi. Dia dapat. Untuk pemenangnya. Tadi siapa yang kalah akan diberikan kesempatan menyimpulkan materi pada hari ini. Silakan Bapak. Kesimpulan pada materi pada hari ini yaitu masih mengisahkan pada Islam mendamaikan bumi Nusantara. Yang pertama itu karena jalur perdagangan, yang kedua jalur perkawinan, yang ketiga jalur pendidikan, keempat politik. Itu penyebaran Islam Indonesia menunjukkan bahwasanya dapat dilakukan dengan cara damai dan toleransi dan menghormati budaya lokal, mampu menciptakan kedamaian dan kemanusiaan. Hikmahnya adalah bahwasanya pendekatan yang lembut dan bijaksana dalam penyebaran agama dapat diterima dengan baik oleh masyarakat sehingga Islam berkembang secara luas dan harmonis menjadi teladan dalam akhlak kesabaran dan kebenaran. Baik, kita